Jika iblis mulai bersikap simpatik dan menawarkan rencana pelaksanaan tugas Anda, lebih baik Anda mempertimbangkan usulan tersebut dengan sangat cermat. Terlebih lagi, iblis tahu isi Alkitab. Ia bisa mengutip dan memanfaatkan ayat-ayat Alkitab. Dan ia mengutip bagian yang sangat indah dari kitab Mazmur 91. Dua kali Allah disebut sebagai yang maha tinggi. Lihat, iblis bisa meniru cara Yesus menjawab dan menyerang balik dengan cara itu. Layaknya seorang ahli pedang yang mahir. Hanya kepada Allah saja bukan? Dialah yang maha tinggi. Baik, mari kita lihat di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, engkau baru saja berkata, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Dialah yang maha tinggi. Kita semua adalah raja, akan tetapi dialah raja di atas segala raja. Baiklah kalau begitu, aku mau menawarkan satu rencana buatmu, rencana tentang melaksanakan tujuan kedatanganmu. Tidakkah Allah berkata bahwa jika engkau terjun dari atas sini, maka ia akan mengirim para malaikatnya untuk menatang engkau? Engkau pasti tidak akan terluka. Perhatikan bahwa kutipan yang dibuat oleh iblis sangat akurat, suatu kutipan yang sangat mantap. Tidak ada kekeliruan dalam kutipan tersebut. Jadi apa yang membuat Anda keberatan? Di dalam melayani Allah, prinsip dari pencobaan yang dipakai adalah ini. Anda bisa melayani Allah dan melayani Dia dengan cara yang Anda tentukan sendiri. Persisnya pencobaan semacam itulah yang sedang dilancarkan iblis terhadap Yesus. Melayani Allah dengan cara yang Anda putuskan sendiri. Sembahlah Allah, tetapi sembahlah Dia dengan caramu sendiri. Pertanyaannya bukan pada masalah apakah Anda bisa melakukannya dengan cara ini atau itu. Yang terpenting adalah apakah ini cara yang dikehendaki oleh Allah. Dapatkah Yesus terjun dari atap bait Allah itu? Mengapa tidak? Tentu saja ia bisa melompat dari atap bait Allah itu. Siapa yang bisa menghalanginya untuk melompat? Namun pertanyaannya adalah, apakah ini cara yang dikehendaki Allah? Layanilah dia dengan penuh semangat, tetapi semangat yang partisan di atas kebenaran yang terpenggal. Semangat yang partisan inilah hal yang sangat mengerikan. Melayani Allah dengan sepenuh hati berdasarkan satu bagian saja dari kebenarannya. Perkara inilah yang telah menimbulkan berbagai macam kejadian yang mengerikan di dalam sejarah gereja. Perkara inilah yang telah menimbulkan gelombang inkuisisi. Tahukah Anda apa inkuisisi itu? Bacalah tentang hal itu jika Anda punya waktu. Bagian sejarah itu akan membuat Anda menangis. Periode ketika orang Kristen menyiksa sesama Kristen sampai mati demi nama Allah. Demi nama Allah. Mereka membunuh Anda dan mengira bahwa mereka sedang melayani Allah dengan perbuatan itu. Inilah yang disebut semangat partisan. Semangat demi pemahaman yang keliru dengan cara yang keliru pula. Dengan segala cara, layanilah Allah. Tetapi lakukanlah hal itu dengan caramu sendiri. Dengan pandangan sempitmu, layanilah Allah. Jika Anda melangkah di jalur itu, maka pada suatu hari nanti Anda akan membunuhi orang lain demi nama Allah. Dan tentu saja hal itulah yang dikehendaki oleh iblis. Bagian sejarah ini membuat saya sangat sedih. Begitu sesatnya sehingga mereka membunuh manusia dan merasa sedang melayani Allah. Para tentara perang salib berangkat dari Eropa dan membunuhi orang-orang Muslim demi nama Allah juga. Betapa iblis telah menyelewengkan gereja separah ini. Jadi saya mohon kepada Anda, pelajarilah dan pahamilah firman Allah dengan utuh, terutama bagian-bagian yang terasa mengganggu keyakinan Anda, yang terasa berbeda dengan doktrin Anda. Jangan bersembunyi di balik doktrin Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya suka menyelidiki bagian-bagian yang terlihat tidak cocok dengan keyakinan saya. Berkali-kali saya harus mengubah pandangan saya ketika saya mendalami isi firman Allah. Dulu saya sering menjagokan salah satu doktrin, dan firman Allah kemudian menghancurkan doktrin yang saya pegang itu sampai berkeping-keping. Kemudian saya berkata, baiklah Tuhan, jika memang harus begitu pemahamannya, maka saya tidak akan mempertahankan doktrin ini. Beritahukanlah kepada saya apa yang harus saya pahami. Hanya firman Allah saja yang saya percayai, yang lain tidak. Dan saya ingin mempelajari serta memahami semuanya, bukan sekedar sebagian saja. Jadikanlah hal itu sebagai tujuan Anda, maka Anda tidak akan tersesat. Maka Anda akan mendapati bahwa Allah itu setia. Pernahkah Anda memperhatikan kata-kata yang dikutip iblis? Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lukas 4 ayat 10-11.
Sungguh kata-kata yang membuai. Waspadalah terhadap khotbah-khotbah yang membuai perasaan Anda, yang membuat Anda merasa aman sekalipun Anda telah berbuat dosa. Jika sebuah khotbah mengganggu Anda, menginsafkan Anda akan dosa-dosa, berterima kasihlah kepada Allah karena adanya khotbah seperti itu. Celakalah mereka yang datang ke gereja untuk mencari kenyamanan hati. Orang-orang yang datang ke gereja hanya untuk menyenangkan hatinya sendiri akan menjadi sangat terbuka terhadap serangan iblis. Akan tetapi jika Anda datang ke gereja dengan sebuah kesediaan untuk terluka, untuk terbangun dan melihat bahwa firman Allah telah menghujam jauh ke dalam hati Anda, serta menginsapkan diri Anda akan dosa-dosa serta penghakiman, maka bersyukurlah. Saya ingin Anda memahami hal ini dengan baik. Bertentangan dengan yang diartikan oleh iblis, kata-kata yang tertulis di Mazmur 91 itu hanya ditujukan kepada mereka yang berdiam di dalam perlindungan yang maha tinggi. Hanya bagi orang-orang seperti itu saja, yaitu yang hidup di dalam ketaatan setulus hati kepada Allah, yang mengakuinya sebagai yang maha tinggi, hanya kepada mereka lah Allah menjanjikan pemeliharaan itu. Namun jika ia tidak menjadi yang maha tinggi dalam hidup Anda, saat Yesus tidak menjadi Tuhan dan Majikan dalam hidup Anda, dan saat Anda memutuskan untuk terjun bebas dari puncak bait Allah untuk mengerjakan keyakinan Anda sendiri, maka yakinlah, tidak akan ada malaikat yang muncul menatang kaki Anda. Anda akan terhempas di tanah dan hancur. Jangan membuat kesalahan seperti itu. Akan tetapi jika Anda berjalan di bawah lindungan yang maha tinggi, bersekutu dengannya setiap saat, Anda boleh yakin bahwa sekalipun kaki Anda tersandung batu, Anda terjatuh ke jurang, dari sana pun ia akan mengangkat Anda, karena Anda berjalan di jalurnya, bukan di jalur Anda sendiri. Karena Anda hidup dalam pengabdian yang utuh kepadanya dan tidak mengerjakan hal-hal menurut kemauan Anda sendiri. Ia akan mengangkat Anda. Anda boleh yakin akan hal itu. Dengan kata lain, Anda boleh yakin akan keselamatan Anda. Saya hidup tanpa rasa takut dan khawatir. Mengapa? Karena oleh anugerah Allah saya selalu memastikan bahwa Allah saja yang menjadi yang maha tinggi dalam hidup saya. Saya diam dalam lindungannya, akan tetapi jaminan itu tidak diberikan kepada mereka yang tidak mau mengakuinya sebagai Raja. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.